Dia sudah dikuasai oleh keturunan Kertawijaya dari Selir. Bagaimanapun, yang berkuasa tetap saja masih yang memiliki hak. Karena dalam darahnya tetap mengalir terah Raja Sanagara alias Ken Arok. Sementara penguasa Demak Bintara juga masih keturunan Prabu Majapahit dengan Demikian yang masih keturunan Cina. Lalu, untuk apa Dinda mempersiapkan jago-jago muda itu? Untuk bisa bertahan hidup. Semua makhluk harus punya kekuatan. Dan saya tidak bisa memihak dua keturunan sang rajasa itu. Demak ataupun Keling. Maksud Dinda? Kami inilah sisa-sisa Wong Majapahit yang sejati. Orang Majapahit sejati tidak ingin melihat sanak kerabat mereka bertikai antara sesama mereka. Baik karena kekuasaan maupun yang mengatasnamakan agama. Sekarang ini, Wong Majapahit tercapik-capik jadi banyak golongan. Ada yang tetap pada pendirian. Lebih baik mengungsi daripada harus menyerah pada kekuatan Keling yang mereka anggap keturunan Raja Gunung dari Selir. Juga daripada harus menjadi bawahan Demak Bintara yang Islam. Meski di sana kata dia Wirabuana, mereka menemukan kedamaian. Cukup! Bagus, bagus. Ada yang bertahan di tanah Jawa. Meski harus bekerja sama dengan Kediri alias Keling. Yang penting, jangan sampai Demak akan menghancurkan keyakinan leluhur mereka. Karena salah satu dari mereka ada yang menjadi rakyat Demak seutuhnya. Ya, mungkin dari kesadaran, ataupun mereka melihat kenyataan yang ada. Aku dan murid-muridku juga berusaha untuk tidak mengikuti golongan-golongan itu. Tapi, saya golongan yang lain. Saya memang taat pada ajaran agamanya. Tapi, saya tidak ingin patuh pada negerinya. Saya tidak suka Demak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Kanjeng Sunan Kalijaga? Ada di dalam sedang berbincang-bincang dengan Sunan Kudus. Apakah perlu hal itu kita laporkan pada Kanjeng Sunan Kalijaga? Sangat perlu, biar Kanjeng Sunan tahu. Saya tidak yakin kalau tujuan Adipati Semarang itu ingin melumpuhkan Demak. Bukankah dia sudah masuk agama Islam? Ini yang namanya keserakahan biasa. Dia seorang pangreh praja, tapi sudah terbiasa berdagang. Dia tahu bahwa sebentar lagi akan tiba musim paceklik karena sesudah panen ini, musim ketiga yang sangat kering akan tiba. Lalu dia akan menjual kembali berasnya dengan harga yang lebih mahal. Tapi rakyat kita bisa kelaparan, Kanjeng Sunan. Kita akan kekurangan beras. Salah kalau petani-petani itu menjual seluruh berasnya tanpa menyisakan sedikit pun untuk makannya sendiri. Bagaimana? Masih ada lagi? Sudah habis, Tuan. Kalau masih ada, saya bayar semuanya.
Tinggal untuk makan sehari-hari. Ayo, siapa lagi? Aku beli semua beras kalian. Kalau kalian masih punya di rumah, bawa saja kemari. Aku bayar dengan harga mahal. Kalau saudagar itu memborong seluruh beras yang ada di Demak Bintara ini, bisa berbahaya, Kang. Sebaiknya kita laporkan kepada Kanjeng Sunan. Ayo, siapa lagi? Aku beli semuanya beras kalian. Ayo cepat. Saya tidak mengerti maksud Den Bagus Cemara. Mana kepengnya, Tuan? Sudah semua. Sudah semua. Bukankah petani akan menjadi makmur? Karena barang dagangannya diborong oleh Adipati Semarang. Seperti yang sekarang kita lihat ini. Kelihatannya memang begitu. Tapi sebentar Saya lagi, juga. rakyat Demak akan kehabisan beras. Dan bisa-bisa kelaparan. Mari kita pulang, Den. Ayo. Itu masih ada, biar saya beli semuanya itu. Ini untuk makan sendiri, Tuan. Saya bayar dengan harga mahal. Adipati Semarang itu memang orang yang sangat mencintai harta benda. Dia tidak pernah peduli dengan nasib orang lain. Yang penting dia mendapat untung yang sebesar-besarnya. Sepertinya kita sudah harus memperingatkan dia di Sunan. Bahwa menimbun bahan makanan sampai membuat orang lain menderita, itu dosa. Sekarang ini masalahnya. Apakah dia mengerti soal dosa? Saya yakin dia tidak merasa bersalah apapun. Karena dia tidak merasa mencuri, apalagi merampok milik orang lain. Sebab kejahatan menurut keyakinan lama adalah perbuatan yang langsung menyakiti atau merugikan orang lain. Saya yakin dia tidak tahu bahwa menimbun barang untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan menyengsarakan orang lain, itu juga dosa. Maaf Kanjeng Sunan, tapi bukankah Nabi Yusuf pernah melakukan hal yang sama? Beliau menimbun gandum setelah raja bermimpi ada 7 ekor onta yang kurus memakan 7 ekor onta yang gemuk. Itu sangat berbeda, Rahmat. Penimbunan yang dilakukan Nabiullah Yusuf alaihissalam adalah untuk menanggulangi akan datangnya musim kering yang sangat panjang.